kita akan belajar tentang besaran dan satuan. Yang akan kita pelajari pertama kali yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan. Dan ada pula dimensi yang merupakan simbol dari suatu besaran. Berikut ini akan kita tampilkan 7 besaran pokok dalam sistem satuan Indonesia. Bisa kalian tulis ataupun kalian hafalkan. Selanjutnya, besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok yang diperoleh dari hasil perbandingan besaran pokok dan besaran turunan. Berikut ini adalah besaran turunan. Bisa kalian catat ataupun kalian hafal. Selanjutnya, kita belajar satuan dan konversi. Yang akan kita pelajari pertama yaitu awalan satuan. Awalan satuan ini digunakan untuk mempermudah atau menyederhanakan penulisan. Seperti awalan kilogram atau kilometer itu disingkat dengan huruf K besar. Begitupun volume disingkat dengan huruf V besar. Yang kedua ada faktor konversi. Kita sering nih 1 meter itu berapa senti sih? 1 meter itu jika dikonversikan ke sentimeter dia bernilai 100 cm. Dan ini bisa diaplikasikan ke konversi-konversi yang lain. Selanjutnya kita membahas tentang contoh soal. Konversikan satuan dari besaran-besaran berikut ini. A. 80 kilokalori berapa joule? B. 250 din berapa newton? Kita jawab bersama-sama ya. Jawabannya adalah A. 1 kalori sama dengan 4,2 joule. 80 kilokalori tinggal dikalikan dengan 1000 dan dikalikan dengan 4,2 joule yang berhasil mendapatkan nilai 336.000 joule. Yang B, 1 din berapa newton? Tinggal dikalikan dengan 0,00005 newton. Selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang pengukuran. Yang pertama kita akan belajar jenis-jenis alat ukur. Ada alat ukur panjang, kita contohkan jangka sorong dan mikrometer skrup. Pada jangka sorong itu kita gapitkan benda di tengahnya dan kita lihat ketelitiannya dengan lumayan teliti. Untuk yang kedua ada alat ukur massa, neraca ataupun timbangan yang kita gunakan sehari-hari. Yang selanjutnya ada alat ukur tegangan atau disebut dengan ampere. Selanjutnya ke jenis pengukuran. Jenis pengukuran ini ada langsung dan tak langsung. Pengukuran langsung ini jika hasil pembacaan pada skala itu menyatakan nilai besaran yang diukur tanpa perlu penambahan. Contohnya menimbang massa sebuah benda dengan timbangan. Kalau pengukuran tidak langsung itu contohnya mengukur luas persegi dengan menggunakan rumus sisi kali sisi. Yang selanjutnya, ketelitian pengukuran dan angka penting. Angka penting adalah angka yang nilainya benar-benar diyakini dalam suatu pengukuran. Beberapa aturannya yaitu semua angka bukan nol adalah angka penting. Yang kedua, semua angka nol yang menunjukkan perpangkatan 10 merupakan bukan angka penting. Bisa kalian lihat contohnya. Pada bilangan desimal, semua angka nol setelah angka bukan nol adalah angka penting. Dan yang terakhir, semua angka nol yang terletak di antara angka bukan nol adalah angka penting. Dalam ketelitian pengukuran, tidak ada pengukuran yang benar-benar akurat. Pasti ada yang namanya ketidakpastian, misalnya dari batas ketelitian alat ukur dan juga dari penglihatan kita. Pada dasarnya, dalam suatu pengukuran terdapat 2 jenis kesalahan. Yang pertama, kesalahan sistematis berkaitan dengan kesalahan pengaturan alat, kalibrasi alat ukur atau pengaruh lingkungan dilakukannya pengukuran. Yang kedua, kesalahan acak disebabkan oleh ketidaksempurnaan manusia dan alat ukur yang digunakan.
Yang terakhir, kita belajar tentang besaran vektor dan besaran skalar. Vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Sebuah vektor dapat digambarkan berupa anak panah atau garis. Contohnya itu perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, dan lain-lain. Sedangkan skalar adalah besaran yang memiliki nilai saja dan tidak memiliki arah. Contohnya itu semua besaran pokok, kelajuan, jarak, usaha, dan lain-lain. Yang terakhir, rumus resultan vektor. Menentukan resultan vektor menggunakan rumus kosinus dengan rumus R sama dengan akar dari F1 pangkat 2 ditambah F2 pangkat 2 ditambah dengan 2 kali F1 dikali F2 dikali cos alfa. Alfa adalah sudut apit antara kedua vektor.